Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Vivin Fadria. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan silakan simak video saya kali ini. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini yuk kita belajar tentang teks eksplanasi, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-cirinya, lalu struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, sebenarnya apa sih teks eksplanasi ini? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar atau bahkan belajar teks eksplanasi di waktu yang dulu. Mungkin waktu SMP kita pernah belajar di kelas 8. Nah, sekarang kita ulas kembali agar pemahaman kita tentang teks eksplanasi ini semakin bertambah. Nah, dari katanya eksplanasi, kita bisa mengingat dalam bahasa Inggris ada explain dan explanation, yang artinya menjelaskan dan penjelasan. Nah, dari situ kita bisa membayangkan apa sih isinya teks eksplanasi ini. Nah, ini berisi tentang penjelasan. Kira-kira penjelasan apa? Nah, teks eksplanasi ini berisi penjelasan mengenai sebab akibat dan proses terjadinya fenomena alam maupun sosial di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang sebab dan akibat serta proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Nah, kira-kira teks ini bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa atau fenomena dapat terjadi. Jadi isinya ini menggambarkan sebuah kejadian atau fenomena. Nah, fenomena apa sih yang dimaksud dalam teks eksplanasi ini? Nah, fenomena alam misalnya itu ada gunung meletus, gempa bumi, ya, dan ada hujan, serta pelangi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ada juga fenomena sosial dan budaya. Nah, ini ada fenomena yang positif, ada juga yang negatif. Nah, untuk yang positif, kemarin kita tahu bahwa pemain bulu tangkis wanita ini memenangkan Olimpiade ya. Ini membawa nama baik dan mengharumkan nama baik Indonesia. Kemudian ada aksi solidaritas, ini gerakan sembako dan 1000 masker gratis di masa pandemi ini. Ini kan positif ya. Kemudian ada yang negatif. Di sini kita lihat ada kenakalan remaja. Ini remaja sedang tawuran di jalan raya. Kemudian ada kemiskinan yang mungkin sekarang terjadi saat pandemi. Banyak orang-orang yang kesusahan untuk makan. Nah, dari situ kita telah lihat fenomena-fenomena apa saja yang dijelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, kita harus tahu nih ciri-ciri teks eksplanasi ini seperti apa agar bisa membedakannya dengan teks lain. Yang pertama adalah faktual. Nah, ini informasinya berdasarkan fakta. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, fenomena-fenomena alam dan sosial memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini berdasarkan fakta. Kemudian bersifat keilmuan. Ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Seperti fenomena alam yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu berdasarkan penelitian. Jadi kita tidak bisa menjelaskan fenomena alam tanpa sebuah penelitian. Nah, bersifat informatif. Jadi isinya itu memberikan informasi kepada pembaca. Misalnya tadi tentang pelangi. Jadi memberikan informasi tentang bagaimana sih terjadinya pelangi itu
Pastikan orang-orang ingin tahu bagaimana terjadinya pelangi, tidak hanya melihat saja. Kemudian, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Jadi, yang difokuskan pada teks eksplanasi ini adalah fenomenanya, bukan siapa manusia yang terlibat dalam fenomena tersebut. Misalnya tadi ada fenomena sosial membagikan masker gratis dan sembako gratis, itu bukan tertuju kepada manusianya siapa, tapi kepada hal umum yang dijelaskan dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian menggunakan kata penanda urutan. Jadi karena di sini dijelaskan sebuah proses, tentu ada urutan-urutannya. Misalnya tadi terjadinya hujan atau pelangi. Di sini pasti akan ada urutan bagaimana sih terjadinya hujan, misalnya pertama atau kedua, bagaimana, kemudian dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas tentang struktur teks eksplanasi. Karena setiap teks pasti punya bagian-bagian yang membangunnya. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, di sini digambarkan awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Nah, di sini berisi rangkaian penjelasan tentang mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh teks eksplanasi terjadinya pelangi. Di pernyataan umum dijelaskan bahwa pelangi adalah salah satu fenomena alam yang terjadi setiap setelah hujan. Nah, di sini dijelaskan pula bahwa warna-warna indah berupa cahaya yang beraneka macam warna tampak sejajar di langit. Nah, ini juga dijelaskan bentuk pelangi serta ada jenis pelangi. Kemudian, dalam deretan penjelas di sini dijelaskan proses terjadinya pelangi. Mengapa dan bagaimana pelangi itu bisa terjadi. Kemudian, yang terakhir ada interpretasi atau tadi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Nah, di sini disimpulkan bahwa pelangi hanya dapat dilihat saat setelah hujan bersamaan dengan matahari. Nah, di sini ditegaskan bahwa tidak semata-mata setelah hujan langsung ada pelangi, tapi biasanya dilihat setelah hujan yang bersamaan dengan matahari. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi, kebahasaan teks eksplanasi itu seperti apa? Apa saja yang digunakan dalam teks eksplanasi? Nah, yang pertama itu menggunakan kata benda yang bersifat umum. Seperti tadi, ini merujuk kepada fenomena yang dibahas, bukan kepada manusianya. Seperti misalnya banjir, pelangi, atau gempa, dan sebagainya. Jadi tidak fokus kepada manusia. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Ini disesuaikan dengan topik ya atau fenomena yang dibahas. Nah, misalnya ada topik tentang gempa bumi. Nah, pasti ada banyak istilah geografi yang muncul. Misalnya ada skala, ada tektonik, dan vulkanik. Ini adalah istilah-istilah dari bidang geografi. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan verba atau kata kerja. Nah, di sini ada verba material, yaitu kata kerja yang melakukan tindakan fisik. Artinya bisa dilihat oleh mata kita,
Itu berarti kata kerja material. Nah, contohnya ini mencuci, memakai, menjaga. Nah, ini bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian ada verba relasional. Nah, ini berperan sebagai penghubung dalam kalimat. Jadi karena di sini katanya aja sudah kita lihat relasi, berarti itu hubungan. Berarti dia berperan sebagai penghubung. Nah, contohnya, Liana merupakan siswa terpandai di kelasnya. Nah, di sini ada kata Liana dan siswa terpandai di kelasnya. Jadi di sini dihubungkan oleh verba relasional merupakan. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Nah, kita tahu kalimat aktif dan ini adalah kalimat pasif. Nah, bisa secara gampang kita balikan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, ini merupakan kalimat yang subjeknya merupakan tujuan dari predikatnya. Nah, predikat itu kan biasanya kata kerja. Nah, ini subjek di sini misalnya ada contoh aku dilahirkan oleh ibu. Nah, predikat di sini adalah dilahirkan. Berarti tujuannya adalah aku. Aku dilahirkan oleh ibu. Jika kita balik menjadi kalimat aktif, ibu melahirkan aku. Tinggal kita balik, aku dilahirkan oleh ibu. Itu menjadi kalimat pasif. Dan selanjutnya, ini ada konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi itu kan adalah kata penghubung. Sedangkan kausalitas itu adalah sebab akibat. Artinya, kata penghubung sebab akibat. Seperti misalnya ada sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, oleh sebab itu, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada konjungsi kronologis. Ini adalah kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yaitulah beberapa penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri, serta struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Silahkan tonton video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.